Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa ketemu lagi dengan obrolan kami obrolan di alam suwung. Ini hanya sekedar obrolan obrolan orang tua, obrolan untuk bercerita tentang senior-senior kita dulu menuju jalan kembali menuju Allah nanti kalau ada beda pemahaman, beda penafsiran, kami mohon maaf ini karena untuk memahami yang satu, tauhid itu satu, yaitu Allah Allah itu satu, tunggal, yang hidup satu, yang wujud satu, yang gerak-gerik satu. Tapi dalam pemahaman yang memahami yang beda-beda, akhirnya apa? Dalam pemahaman yang beda-beda itu karena dasarnya yang didapat untuk memahami Tuhan beda Untuk itu nanti kalau ada perbedaan dalam obrolan kami dengan pemahaman dengan kami mohon maaf Ini dalam kesempatan yang baik ini saya ingin ngobrol kami ingin ngobrol tentang sholat tentang sholat. Yang sebelumnya kita ngobrol tentang puasa, sekarang kita ngobrol tentang sholat Sholat itu kalau dibahas dari segi apapun tidak akan pernah habis Itu hikmahnya sholat sangat banyak sekali perlu banyak pembahasan tapi dalam kesempatan ini kami cuma ngobrol tentang gerakan sholat untuk makna-makna yang lain mungkin suatu saat kita bisa obrolkan lagi. Yang ini adalah gerakan sholat gerakan kehidupan kita kita tidak pernah nyadari bahwa kita itu kadang kita lupa dari kita bangun tidur sampai tidur lagi ternyata kita gerak terus kita bergerak dari bangun tidur itu sudah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dari menemui makhluk ke makhluk yang lain, begitu tidak akan pernah hentinya, kita terus bergerak dalam hidup itu ternyata dinamis gerak terus walaupun kadang kita tidak sadari ternyata inilah kehidupan, pergerakan kehidupan kita itu dari gerakan kita itu ternyata gerak yang paling indah itu gerakan sholat gerakan sholat itu gerakan yang paling indah dalam kehidupan kita. Kenapa gerakan sholat itu dikatakan gerakan yang paling indah Coba kita renung dari pagi kita bangun itu sudah bergerak menemui makhluk-makhluk menemui teman menuju ke suatu tempat, menuju tempat kerja tapi gerakan sholat ini ternyata gerakan menemui Tuhan gerakan menemui Allah gerakan sembahyang itu gerakan menemui Tuhan. Ternyata beda kita ketemu makhluk itu kan ternyata rasa tenang batin kita beda sama ketenangan saat kita menemui Allah saat kita gerak sholat makanya gerakan sholat itu gerakan kehidupan kita yang paling indah kadang kita kalau menemui teman, menemui menuju ke tempat kerja, kadang kita ketenangan batin yang kita dapat tidak seindah pasti tidak seindah waktu kita menemui Allah, menemui Tuhan karena apa? Ada ketenangan batin itu ternyata senangnya ketemu Tuhannya itu kita tidak sadar ternyata gerak terus
kita gerak terus dari pagi sampai bangun tidur sampai tidur kembali, ternyata gerak terus. Kita perhatikan gerakan sholat ya. Gerakan sholat itu intinya ada 4 gerakan. Ada 4 gerakan ya. Gerakan pertama yaitu gerakan berdiri, terus kedua rukuk, ketiga sujud, keempat duduk ya. Ini mungkin sering diungkap ya, sering banyak diungkap oleh para spiritualis ya, bahwa gerakan sholat itu ternyata gerakan batin kita ya. Ternyata ada makna di balik gerakan sholat itu ya. Gerakan batin kita untuk berputar menuju Tuhan ya, menuju Allah ya. Ini yang sering kita pelajari ya. Saya tidak bosan untuk mengajarkan sebagai ajarkan tentang ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani dan Empu Baradah. Ada 4 alam. Ini kaitannya ada gerakan 4 di dalam sholat ya. 4 gerakan dalam sholat. 4 gerakan itu ternyata manifestasi dari perjalanan batinnya kita. Perjalanan batinnya itu kita diajari sama senior kita Syekh Abdul Qadir Jilani sama Empu Baradah kalau di Jawa ya. Itu ada perjalanan dari alam 1, 2, 3, 4 begitu. Alam nasut, malakut, jabarut, lahut. Isinya apa? Perjalanan spiritual dari alam jasad, jiwa, ruh, zatullah. Jasad, jiwa, ruh, zatullah. Itu perjalanan spiritual kita ya. Jasad dari jasad alam dunia ini, jiwa itu alam malakut yang isinya di sana ada jin, malaikat, jiwa kita ya. Akal kalbu kita itu di alam malakut, akal kalbu ya. Terus ada surga neraka ya, malaikat, jin, surga neraka. Terus ada akal kalbu kita itu alam 2. Alam 3 itu berarti ada ruh kita sama zatullah, nurullah ya, ruh kita. Terus alam 4 ternyata berhakikat ya, ternyata yang dipandang lahir batin Allah saja. Ini orang-orang yang berhakikat ya. 1, 2, 3, 4 ini pelajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani sama Empu Baradah, persis sama ya. Ini kalau kita kaitkan sama gerakan sholat ya, gerakan sholat itu ternyata pertama itu adalah berdiri ya, berdiri dalam 1 ya. Setelah berdiri baru rukuk ya, rukuk di alam 2, masuk ke alam rukuk itu sejajar, masuk ke alam alam malakut, alam ruh, alam nafas, alam sukma kita ya, alam nafas, alam jiwa kita. Itu alam masuk rukuk itu masuk ke alam jiwa. Terus sujud itu masuk ke alam manunggal, alam suwung ya. Sujud itu makanya sujud itu kayak ini, bayi dalam janin dalam rahim ya. Sujud itu manunggalnya keseluruhan ya, manunggalnya ruh ke alam ruh ke nurullahnya ya. Ruh kita tenggelam dalam nurullah itu manunggal kita di alam 3. Kemudian alam keempat duduk ya. Duduk itu sudah duduk itu maksudnya adalah jumenengnya spiritual kalau Jawa ya. Itu kalau Jawa di ibrohkan, digambarkan ada kalau sudah berjalan ke 4 alam itu duduk di alam 4 itu ada watu kumaloso untuk duduk. Itu duduk di alam 4 itu spiritualnya sudah duduk ya, spiritualnya sudah duduk. Itu adalah perjalanan gerakan ya. Gerakan sholat itu ternyata gerakan spiritual ya. Dari berdiri dalam 1, terus rukuk dalam 2, sujud
sujud di alam tiga ya, makanya sujud itu badan kita kayak kembali ke tanah ya, dari tanah kembali ke tanah gitu, tapi ruhnya tenggelam dalam nurullah. Terus sempat sudah duduk itu sudah jumeneng, sudah kalau Jawa jumeneng ya, sudah paham ternyata Allah itu lahir batin itu. Ini gerakan sholat ya, gerakan sholat itu ternyata gerakan spiritual. Terus kenapa saat sholat itu tiap ganti gerakan itu ada Allahu Akbar ya, ada Allahu Akbar, kok tidak subhanallah ya, dan tidak alhamdulillah ya, tapi Allahu Akbar ya. Ini karena apa? Sholat itu mi'rajnya orang mukmin ya, mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu apa toh? Ketemu Tuhannya ya, ketemu Tuhannya di alam tiga, di alam tiga itu mi'raj bener, ketemu Tuhan bener begitu ya. Sholat itu ketemu Allah bener di alam tiga, yaitu kita tenggelam ya, ruh kita tenggelam dalam nurullah ya, terus jiwa kita rasa seneng ya, ada rasa seneng ya, itu di alam tiga itu. Makanya sholat itu mi'raj ya. Kenapa kok Allahu Akbar gitu ya? Ini sebenarnya zikir itu adalah suatu tingkatan makom spiritual ya, makom perjalanan batin. Pertama subhanallah ya, alam satu, terus kedua alhamdulillah, terus ketiga Allahu Akbar, keempat la haula wala quwata illa billah gitu. Ketika Allahu Akbar itulah, makanya ini mi'raj itu ketemu itu bukan subhanallah, tapi juga bukan alhamdulillah, tapi ketemu itu di Allahu Akbar itu. Makanya tiap ganti gerakan itu yang diucapkan Allahu Akbar ya, bukan subhanallah, juga bukan alhamdulillah ya, tapi Allahu Akbar gitu. Itu benar-benar mi'raj ya. Orang-orang yang sholat itu seharusnya seneng sama Tuhannya ya, karena tenggelam dalam alam Dzatullah. Alam Dzatullah itu alam 4, alam Cirullah, 3 Dzatullah, terus 2 Sifatullah, 1 Wujudullah. Yang alam 3 itu alam Dzatullah. Kita tenggelam dalam Dzatullah, yang ada cuma Allah saja ya, makanya zikirnya Allah Akbar ya. Itu ternyata gerakan kita setiap hari itu kita tidak sadari, ternyata gerakan ketemu Allahnya cuma beberapa saat saja, yang banyak ketemu makhluk ya, kita gerak dari satu tempat ke tempat lain, tapi gerak yang ketemu Allah cuma sesaat saja ya. Makanya gerakan paling indah yaitu gerakan sholat, karena apa? Karena ketemu Allah itu ya. Itu kalau kita bicara sholat itu ada, saya teringat guru saya ya, guru saya itu, tapi kalau masih banyak tanggungan anak, tanggungan istri, jangan ditirukan, nanti berat ya. Itu ada guru saya itu punya setiap hari cuma jualan kios kecil gitu, kayak jualan sembako, kiosnya paling 2 meteran gitu. Tapi apa yang dilakukan, setiap saat buka tapi di depan kios sholat ya, tidak perhatikan dagangannya, tapi ditinggal untuk sholat ya, ditinggal terus sholat ya. Ini maknanya ya? Maknanya ternyata pengen ketemu Allah terus ya, ketemu Allah terus, senang terus gitu. Itu kalau tidak ada tanggungan, sudah tua ya nggak masalah ya. Tapi kalau masih anak kecil ya berat ya, masih punya tanggungan, harus diprioritaskan ke tanggungannya ya. Sholat ya ikuti standar saja ya,
Kalau ini guru saya sudah tingkatannya beda ya, itu tiap hari sholatnya ratusan rakaat ya, itu jangan ditiru ya, berat ya. Ratusan rakaat itu kalau nanti kalau apa ya, orang-orang cuma mengandalkan fikih saja nanti dikira sholat apa itu ya, itu dikira sesat ya. Tapi orang-orang begini tidak bisa apa ya, beda lakunya beda ya, orang yang beda lakunya juga beda. Makanya kita pelajari kayak itu loh, pelajarannya Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Nabi Musa ketemu Nabi Khidir itu yang dipakai standar bukan lagi fikih ya, karena mata batinnya Nabi Khidir beda sama mata batinnya Nabi Musa, sehingga apa, pelajarannya juga beda ya, pelajarannya levelnya juga beda, sehingga kita jangan sampai kita mandang orang dengan apa standarnya yang beda sehingga kita menilai ya, itu menilai tidak kualitas kita. Yang penting kita usaha saja ya, usaha mendekat Allah untuk senang sama Allah ya, itu saja ya. Saya kira dari sisi gerakan kita lihat ternyata gerakan paling indah itu dalam kehidupan kita gerakan sholat ya. Saya teringat seorang sufi ya, sufi besar, muridnya banyak, tiap hari ngajar ilmu sufi ya, bukunya banyak, buku sufi. Tapi apa yang diungkap adalah saya itu masuk surganya orang-orang sufi ya, ketemu Allah. Masuk surga itu bukan karena ngajarnya ini ya, bukan ngajarnya santri-santri ini, tapi masuk surga itu karena apa ya, karena tengah malam saya sering sholat, sering zikir. Itu sholat zikir itu ternyata ketemu Tuhannya sendiri ya, ketemu sang guru ini, ketemu Tuhan ya, sehingga tidak terganggu sama makhluk yang lain, cuma bermesraan sama Tuhan. Itulah surganya orang-orang sufi ya. Apa intinya? Ternyata gerakan kita paling indah itu sholat ya. Sholat itu karena mi'raj, ketemu Allah benar gitu. Kalau belum merasa ketemu Allah ya berusaha saja ya, yakin di balik ini ada Allah, gitu aja. Kalau belum bisa memandang dengan mata basirah, Allah pasti memandang yang sholat ya, itu ya. Itu saya kira renungan obrolan ya. Obrolan kali ini cuma membahas tentang gerakan kehidupan kita, gerakan hidup kita ya. Ternyata kalau saya renungkan, ternyata keindahan gerakan kita yang paling indah itu sholat. Selain sholat ada zikir ya, itu makanya semangat, kita harus semangat untuk bertemu ya, bertemu Allah saat sholat, saat zikir. Saat sholat, saat zikir itu sudah nggak ada yang ganggu ya, jin malaikat tidak bisa ganggu ya, karena kita lebur di alam tiga. Alam tiga itu tidak ada makhluk ya. Mi'raj itu lebur di alam tiga, itu sholat itu ketemu Allah di alam tiga ya, mi'raj ya. Itu tidak ada makhluk, jin malaikat tidak bisa masuk ya, karena yang alam ilahiyah, alam ilahiyah itu yang dikasih anugerah untuk masuk cuma manusia saja. Alhamdulillah ya, kita dikasih Allah untuk bisa bermesraan sama Allah, yaitu ya. Semoga kita terus bisa bermesraan sama Allah ya, walaupun tidak sholat kita tetap berzikir ya, biar yang kita pandang, yang kita rasakan rasa senang bersama Allah ya. Saya kira itu ya, ini hanya obrolan saja, obrolan tentang memaknai gerakan ya, memaknai gerakan. Kalau